Oke, eh, kita mulai ya, Bapak Ibu. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat malam. Shalom yang ada di live YouTube, di live Zoom, dan yang tetap setia menonton siaran ulang kita. Hari ini perdana kita akan sama-sama beribadah. Kita akan bersekutu, menaikkan pujian, permohonan doa kita. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan nanti ada sharing atau ruang bertanya kurang lebih sekitar eh, setengah jam ya Bu Lis ya. Ya, Baik, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita akan sama-sama eh, untuk datang kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Untuk doa pembukaan, silakan Pak Ketua, Pak Santi Amer berdoa untuk doa pembukaan Pak. Baik, mari kita berdoa. Jehovah Sireh, Jehovah Sama, Jehovah Rafa, Engkau yang ada dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau adalah pusat kehidupan, pusat kebenaran, karena Engkau adalah kehidupan dan kebenaran itu. Ada satu ajaran pun Bapa di dunia ini yang lebih tinggi atau yang lebih benar daripada ajaran-Mu. Pada sore hari ini Tuhan, kami berkoninonia dengan saudara-saudara kami semian. Rahmat dan kasih karunia Bapa menerangi pikiran dan hati kami Bapa agar kami bisa mengerti firman-Mu. Juga pembawa firman Tuhan Bapak Heri Jen Ikin, Engkau urapi dia hati dan pikirannya serta pengucapan-pengucapannya Bapa agar hanya Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama-nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Santi Amer. Bapak Ibu, yuk kita siapkan hati kita. Lebih lagi kita akan masuk dalam pujian. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan bersama worship leader kita, Bu Linda dan Ibu Lisoy. Silakan Bu Linda dan Bu Lisoy. oke. Ya, Bu Linda, siap. Kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari lagu. Ya, bisa di-share screen ya. Bentar. Ya, Mulia Sembah Raja Mulia. Oke, Bu Linda. Ketutup ya kayaknya. Mic-nya ketutup Bu Linda. Kita bisa bersama-sama nyanyi ya, nggak apa-apa. Mulia Sembah Raja Mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia Dia Raja Mulia dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji
dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Mulia, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormatan muliakanlah Yesus Raja. mulia, sembah Raja mulia. Raja. Oke, suaranya mic-nya kurang jelas Bu Linda. Iya, nggak ada kedengaran loh. Oh, gimana ya? Iya, tadi suara nyanyi gitar juga nggak kedengeran. Apa? Emang begitu Bu, kalau dia dua device yang berbeda dengan jarak yang berbeda atau tempat yang berbeda, agak ini ya. Bukan Nggak dari apa-apa Bu Bu. Linda. Jadi Ibu fokus di pujiannya aja, nanti nggak apa-apa. Karena memang itu harusnya satu antara satu device kalau yang pujian dan musiknya. Oke, silakan dilanjut Bu, diulangi lagi aja nggak apa-apa. Nanti mengikutin aja. Kalau Bu Linda sih, karena memang posisinya begitu Bu. Iya, Silakan Bu. oke. Ya, Bu Linda, mungkin bisa diulang lagunya kali Bu Linda dengan Bu Linda sendiri aja, nggak apa-apa. Ya boleh. Tapi yang tadi itu suaranya nggak ada masuk. Kalau suara saya Cek kan satu. masuk kan, mestinya kan masuk juga dong. Iya, ini aku semua sudah oke. Oh. Ya, karena memang di dua device dan tempat yang berbeda Bu. Jadi Iya, memang bukan masalah itu. Suara dari Bu Linda sama sekali nggak masuk. Kalau saya kan masuk gitu ya. Jadi mungkin apa namanya? itu secara otomatis Bu, karena dia bersamaan dua suara dari tempat berbeda. Coba Bu Linda yang nyanyi dan dengan musik sendiri. Silakan Bu. Oke ya, ulang ya. Didekatin lagi device-nya Bu ke handphone atau kemana. Nggak usah pakai apa juga nggak apa-apa Bu. Kalau memang paksa nggak Nggak pakai pakai apa? tampilan gambar. Atau pakai tampilan gambar. Ya kalau dia pakai tampilan gambar nanti Ibu mau agak repot untuk mendekatkan mic-nya. Jadi dimatikan videonya. Nggak apa-apa. Heeh.
Nggak apa-apa tuh gimana? Maksudnya oke, matikan atau gimana? Matikan aja. Kalau hidup, Ibu coba kalau hidup didekatin, coba aja, coba silakan mulai Bu. Kalau hidup Eh, boleh, tapi kurang. bisa dekat nggak? Ini aku agak agak gedein sedikit ya. Nah, oke. Ya ini mungkin oke. Ya ini bisa kelihatan liriknya. Coba cek. 1, 2, 3, cek. Ya, 1, 2, 3, cek. Oke. Ya, oke Bu. ya, oke. Oke ya. Oke Ya. deh. Mulia sembah Raja bagi hormat dan kuasa. Dia agung Raja dipuji namanya Yesus, hormat dan Yesus, dia sembah Raja yang menyembah jadi Raja dipuji namanya Yesus, oh ada muliakanlah Raja mulia para Raja mulia Raja tiada mati dibangkitkan dibangkitkan jadi sudah selesai. Amin, sudah selesai. Please. Lanjut, Bulis. Oke, ya saya nggak jelas ya apa di tempat saya mungkin yang kurang jelas. Oke, kita tetap memuji Tuhan dengan bernyanyi dari soraklah haleluya. Kita bersorak haleluya Bu untuk memuliakan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Silakan Bu Linda. Share screen-nya.
share screen-nya? Belum, Bulis. Ya, bentar. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Indo, share screen-nya? Ya, nggak apa-apa Bu Linda sambil nyusul. Oke. Segala syukur hanya bagimu Tuhan. sebab kau yang layak dipuji. kami haleluya. segala syukur hanya bagimu Tuhan sebab kau yang layak dipuji. kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Soraklah haleluya. Sorak haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Sorak haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggi namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Sorak haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Haleluya. Oke. Haleluya. Soraklah haleluya. Oke, sebelum kita ya. Sebelum memasuki pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Jenderal Ikim, kita akan bernyanyi sebelumnya dari lagu sebelum apa? Ya Tuhan tiap jangku memerlukanmu. Oke, Bu Linda silakan. Share screen-nya. Ya Tuhan tiap jamku memerlukanmu. Ya. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu.
yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Ku datang juru selamat, berkatilah. Juru selamat berkati. Waktu sedang tempat kami serah. Juru selamat berkati. Oke, silakan Bapak Heri. Baik, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Saya bisa, maaf, untuk mau share screen Pak. Berarti saya harus dijadikan host ya? Ya. Dialih host ya. Shalom semua. Wah, ini Raja Uti, teman lama. Apa kabar? Pak Agus, Yunus Galarua, Tanya, Cece Galarua. Wah, itu sup ayam ya, Bu? Terima kasih, Pak. Teman lama. Ya, lama Ya, tidak jumpa ya. Baik, puji Tuhan. Shalom, Pak. Oke. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, mari kita sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, mohon kasih karunia-Mu, urapi sekali lagi kami semua dalam anugerah-Mu yang kudus. Biarlah hari ini kami semua diberkati, terutama menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang benar, agung, Allah kami yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Salam semuanya. Halo. Maaf. Maaf. Ini nanti ada pertanyaan, justru saya lebih suka kalau ada banyak pertanyaan. Dan tadi Ibu Linda, bagaimana Pak kalau pertanyaan sulit? Nah, kalau pertanyaan sulit lalu saya tidak bisa menjawab, yang salah bukan saya. Yang salah adalah Anda salah sendiri tanya kok yang susah-susah, sehingga saya nggak bisa jawab. Oke, hari Saudara, sebagai introduce, saya bangga sekali dengan anak-anak sekolah minggu saya ya, saudara-saudara. Nah, kelihatan ya share screen-nya? Oh ya, kelihatan. Oke. Nah, ini di gereja saya masih merintis pelayanan ya. Saya kasih kesaksian dulu deh. Jadi luar biasa, saat ini saya lagi membangun, tapi tolong yang ini nanti di-cut ya, di-cut dulu Pak. Nanti kalau waktu diedit. Saya mendapatkan mujizat Tuhan. Saya ini dulu merintis jemaat itu dari garasi, dari satu keluarga, terus di hotel, lalu di kelas, bahkan pernah pinjam dapur sekolah, sebuah STT dan seterusnya, bergumul tentang tanah. Singkat cerita. Saya punya visi besar ingin membangun sebuah mission base. Lalu ada gedung multifungsi tingkat 3. Lalu nanti hamba-hamba Tuhan hamba Tuhan interdenominasi itu nanti akan datang untuk belajar firman, terutama apologetika. Itu impian saya, Pak Bu. Ya, impian saya yang sudah lama. Lalu oleh anugerah Tuhan, singkat cerita, tahun lalu ya Tuhan kasih mujizat. Saya memiliki modal 151 juta, itu pun dari orang yang tidak saya kenal. Dia fundraising tidak saya minta. Dan itu lalu saya cari tanah terus dapat 14 kapling. Ada tanah dijual 14 kapling. Modal saya cuma bisa beli 2 kapling saja. Tapi saya berkata, kok minimal saya beli 4. Terus jemaat bilang begini, jemaat saya sekarang baru 13-an atau 14 kakak gitu ya, merintis karena corona itu memang patah bener. Nah kemudian jemaat ngomong, Pak, dana kita cuma 2 kapling. Lah, yang 2 berapa? Lo mimpi aja yang besar. Kalau mimpinya nggak jadi, mimpi yang lain kan gitu, nggak bayar. Mimpi yang sesuai iman kita gitu. Nah, kemudian tiba-tiba 3 hari kemudian teman istri saya dari luar negeri nelpon. Mimpi ketemu saya, padahal saya nggak kenal, dia juga nggak pernah ketemu. Mimpi katanya saya itu pelayanan penginjilan pakai toa. Lah kalau toa identik apa gitu kan? Lalu istri bersaksi, lalu dia
menyumbang satu kapling 65 juta. Oke, selanjutnya 3 hari kemudian ada orang nelpon lagi yang saya tidak pernah ketemu, ngomong bla 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 bla. Saya cerita, oh iya, saya cuma cerita, saya orang yang paling suka cerita tentang visi Tuhan, bukan ngemis-ngemis, visi Tuhan akan begini, akan begini. Lalu dia begini, Pak, saya nggak dapat mimpi tapi digerakkan Tuhan. Lalu dia transfer, harga berapa Pak? Satu kapling 65 Pak. Oh iya, saya udah transfer tadi pagi Pak, 65 juta untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saya langsung jawab, ini yang saya suka Pak, transfer dulu baru tanya. Yang lain nanya-nanya nggak transfer-transfer. Galarua pernah ngalami ya, ditanya-tanya-tanya nggak segera kirim-kirim. Itu belum selesai. Lalu 2 hari kemudian dia telepon lagi, orang yang tidak pernah ketemu. Pak, Bapak ini kalau tausiah, kalau sharing di IKIM dan lain sebagainya, kok nggak cerita tentang penderitaan, nggak cerita oh ini itu untuk diri sendiri gitu. Pak, tambah 2. Pak, udah cukup Pak, ini besar untuk saya, satu kapling aja cukup, nggak untuk Bapak khusus. Loh itu kan sama saja, nanti yang jadi dapat 6. Setelah 6, 3 hari kemudian nggak tahu dia digerakkan Tuhan lagi, lalu telepon ke saya lagi. Pak Heri, masih ada berapa kapling? Masih 8 Pak. Oh, saya mulai gemetaran nih. Ada apa Pak? Tolong bilang sama koknya, suruh tahan dulu. Jangan dijual dulu. Minta waktu 3 bulan, kalau kairos Tuhan, kita ambil Pak. Waduh, saya gemetaran. Oke Pak, saya ngomong kok, tolong ditahan. 3 bulan, kalau kehendak Tuhan, kita beli. Oh ya, dia senang. Lalu ada tertulis dijual, itu saya suruh jemaat buang. Kan belum deal Pak, percaya saja. Saudara-saudara, anugerah Tuhan 3 bulan kemudian lunas sampai sertifikatnya. Artinya apa? Itu berapa luas? 3027 meter. Dulu saya minta satu kapling aja cukup. Sekarang lu Tuhan gede sekali. Nah sekarang saya bangunnya bagaimana? Dulu saya bingung bangun di mana. Sekarang bingung bangunnya bagaimana. Nah nanti ke topik kita apa hubungannya? Sangat berhubungan erat Bapak Ibu. Nah kemudian ingat ya, jemaat saya baru sekitar 13 kakak saja. Orang-orang sederhana Bu. Tukang ojek, pensiunan, dan juga buruh dan sejenisnya. Kemudian wah saya mau menangis kalau cerita ini. Lah inilah kesaksian Tuhan itu berkarya, Tuhan ada. Saya saksikan, saya yakinkan bahwa Tuhan itu hidup. Amin. Tuhan itu Amin. ada. Dan ini mengalahkan debat kusir dalam dunia apologetika. Saya kadang-kadang bosan debatnya itu aja. 1400 tahun pertanyaannya itu terus. Tetapi Tuhannya mana? Salah satu kesaksiannya begini. Nah, Tuhan menyertai. Pada akhirnya ada satu rumah reot dibangun menjadi pastori saya saat ini yang tadi ya ada saya tunjukkan foto. Kemudian ini bikin apa tuh? Ya impian saya masih tidak berubah. Saya punya gambar 26 tahun umurnya. Selama 26 tahun gambar itu saya imani terus. Mulai satu persatu karena sudah disediakan. Tiba-tiba ketemu dengan pimpinan saya, maksudnya pimpinan gereja di pusat. Ketemu dan belum pernah ketemu, saya ngobrol visi begini. Tahu nggak? Pak Heri siapkan diri bangun PAUD sampai SMA. Dan hari ini sudah terbangun sudah 70% pembangunan untuk gedung PAUD. Gedung PAUD, lalu nanti SD, SMP, SMA. Loh, Tuhan itu memberikan bonus kairos. Intinya saudara, mari kita jadi terang dan garam dunia. Tapi sebelum jadi terang dan garam dunia, Tuhan berkata dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 semuanya hafal, kamu akan menjadi saksiku. Bukan bersaksilah, bersaksi. Kamu jadi saksiku dulu di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saksi dulu. Saksi itu orang yang melihat bukti. Dari bukti ini kalau saya cerita begini, wah Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan kok mati, Tuhan kok digantung, Tuhan pakai celana kolor. Aduh, itu aja terus. Kadang-kadang jawabannya saya gini, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, kata Amsal. Jawab saya gini, Tuhan kok mati? Enggak ada Tuhan mati. Loh itu faktanya bla bla bla. Udah ginilah. Oke lah, sesuai dengan kebodohanmu saya harus turunkan kapasitas akademis saya. Saya biasanya mengatakan gini, oke deh tak jelaskan itu manusianya, Tritunggal begini, kamu nggak ngerti juga. Karena Injil dalam Alkitab itu hanya untuk orang cerdas spiritual. Ada amin nggak, saudara? Amin. Nira Jauti ini kan sudah senior saya di bidang apologetika tuh. Biasanya ada perdebatan di mana. Tetapi intinya saudara, Injil dalam Alkitab itu hanya untuk orang cerdas spiritual, bukan penghafal. Menghafal adalah kemampuan tertinggi binatang, itu menghafal. Beo hanya bisa mengulang kata-kata pendek tanpa mengerti maknanya. Nah, kita dicipta serupa dan segambar dengan Tuhan, menjadi makhluk analitis.
Saya jawabannya begini, menurunkan derajat saya. Ya oke lah, Tuhanku mati. Bolehlah kamu bilang begitu, tak jelasin kamu nggak ngerti. Oke, Tuhanku mati. Tapi apa yang terjadi pada hari ketiga? Oh, au, au, au. Faktanya tidak mati kok. Nah, jadi simpel saja. Nah, kembali lagi ke kesaksian saya. Pada akhirnya sekarang sudah membangun PAUD sudah 70%. Itu dana itu juga wah karya Tuhan. Jantung ini juga empot-empotan. Tetapi kita sudah ada planning dan itulah saudara. Tuhan sediakan, tidak susah-susah cari jiwa-jiwa dikirim kepada Tuhan untuk kami muridkan. Nah, kemudian dalam melaksanakan amanat agungnya dari gereja manapun, mari, terutama apologet-apologet YouTube, pendeta-pendeta tuber, kayak saya dan rekan-rekan yang lain, sudah saatnya kita berhenti untuk berperang masalah presuposisi, sudut pandang yang berbeda. Sudah waktunya. Saya kasih contoh, ribut kita tuh di mana? Termasuk kebodohan-kebodohan para penyerang kekristenan itu, saudara ya. Itu kita debat kusir. Nih, saudara. Saya kasih tahu. Supaya kita jadi garam dan terang, kita samakan presuposisi dari esensi kekristenan. Itu yang penting. Oke. Jadi gini, saudara. Siapakah yang bilang akulah sorry. Siapa yang bilang akulah alfa dan omega, saudara? Yesus. Setuju? Ya. Yesuslah yang berkata akulah alfa dan omega, yang awal dan akhir. Ini adalah dimensi kekekalan. Dimensi kekal. Wah, saya kayak Mario Teguh ya. Saya bagi 3. Ini PL, ini PB. Lalu ini now, zaman now. Oke? Nah, dari alfa dan omega, Yesus adalah sosok yang sama. Nah, ributnya kita dan serangan-serangan dari luar, akhirnya kita tidak jadi terang dan garam, ribut sendiri. Tuh lihat, Oten 2000 tahun tidak sepakat tentang Tuhannya. Siapa bilang? Kita semua sepakat kok. Yesus adalah Tuhan. Amin nggak? Anda mau Koptik, mau Reform, mau Katolik, mau Advent, mau GSKI, GSJA, GBI, coba semua tanya. Mau Tritunggal, Oneness, Unitarian, dan seterusnya. Pertanyaan saya begini. Boleh di-unmute ya. Ya. Coba jawab ya. Dalam nama siapakah Anda berdoa? Kalau ada Kristen. Kalau Kristen. Dalam nama Yesus. Oh, tapi Yesus itu bukan ini, bukan. Udah itu intern. Tetapi inilah yang membuat orang melihat kita ini tidak berfungsi garam dan terangnya. Dalam nama Yesus selesai. Ya, jadi kesimpulan saya biarlah orang itu memahami ketuhanan Yesus sesuai dengan daya tangkapnya. Yang penting dia mengakui Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Amin. Itu yang penting. Nah, kita ribut dari perbedaan-perbedaan presuposisi. Maaf, ini jaringan saya terganggu. Nah, saya Pak Guru jadi suka memberi gambar-gambar. Sabar ya, saya harus konekkan lagi. Sabar. Baik, silahkan nanti saya minta kalau ada pertanyaan sudah disiapkan dulu, tercatat ya supaya langsung to the point. Kalau dan bedakan antara pertanyaan dan pernyataan. Oke deh, nggak bisa muncul nih. Baik, nggak apa-apa ya. Jadi gini, tadi PL, PB, lalu now. Nah, kita semua sepakat bahwa Yesus adalah Allah yang melalui firman-Nya menjadi manusia. Lalu mati dan bangkit naik ke surga. Itu yang penting, naiknya itu yang penting. Nah, kita ributnya itu masa abad pertama. Ketika Yesus sebagai manusia, itu manusia 100% atau Tuhan 100% dan lain sebagainya. Islam juga gitu, nyerang kita, menyembah manusia. Enggak, kita enggak menyembah manusia. 2024 itu Yesus apa, saudara? Kita menyembah bagaimana? Bukan menyembah manusia. Bukan menyembah manusia Yesus. Tetapi Yohanes 4 ayat 24 mengatakan apa? Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, menyembah dalam roh dan kebenaran. Oke, dalam nama Yesus. Selesai. Lah maka dari itu bodoh sekali kalau ada orang ngomong kita tuh menyembah manusia. Enggak ada.
Ya. Dan sekarang kita ini juga tidak pandai kalau kita meributkan pada abad pertama. Oke, saling menghargailah. Tapi dalam nama siapa? Yesus. Oke, kita saudara. Prinsip itu membuat kita akan mudah diterima yang lain. Tapi dari sini kita nggak usah debat soal siapa Yesus pada abad pertama. Sekarang tahun 2024 kok. Mari kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka dari itu pertentangan itu sudah ada dari dulu. Dan firman Tuhan mengatakan, apa itu Apolos, Paulus? Enggak, semuanya itu hamba-hamba Tuhan. Dan saat ini dari buahnya lah engkau orang melihat orang itu. Justru kepandaian teologis itu harusnya menjadi teologianya teologi padi, harusnya begitu ya. Tapi faktanya sekarang yang pandai-pandai itu kita saling hujat. Suatu hari di TikTok saya tiba-tiba, ada perdebatan. Tak pikir dengan sebelah, enggak intern Pak. Intern yang beda ada Unitarian, GO, Oneness, Tritunggal, terus apa lagi? Kita tahu nggak Pak Bu? Saling memaki. Yang satu bilang anjing, bilang bangsa dan seterusnya. Saya terheran-heran dan terheri-heri. Itu yang memalukan. Betul nggak? Nah, mari kita bicara tentang terang dan garam. Bicara tentang garam, itu tidak bicara soal mayoritas. Tadi yang foto tadi anak-anak sekolah minggu saya seperti ngurus anak panti, seperti pesantren Kristen. Saudara tahu nggak? Dalam bermusik 5 pemain, saya mau menjelaskan kepada anak-anak. Nggak bisa saya jelaskan tentang harmonisasi dan ini fillernya, ininya gitu. Ya mereka susah nangkep. Saya beritahu. Dan pada akhirnya kita bicara tentang garam dan terang. Saudara-saudara, saya ngomong gini, anak-anak, makanan sup ini, nah ini teacher tanya Cece. Itu ada sup tuh, lihat tuh. Itu apa ya? Opor ya atau sup ya? Ya katakanlah itu sup ya. Saya tanya kepada anak-anak, yang paling banyak tuh apanya? Mereka bisa jawab tuh kuahnya Pak Eri. Betul. Lalu isinya lebih sedikit. Vitsin berapa banyak? Sedikit sekali. Garam sedikit tapi sedikit banyak dari ini. Oh, kamu pintar. Bermusik juga begitu. Tidak semuanya harus rame. Ada yang jadi garamnya, ada dari ini. Oke. Apalagi kamu main keyboard tunggal, yang sebelah kiri ini udah full, udah banyak, ada drumnya, ada ini dan lain sebagainya. Nah, sementara yang satu tadi kan ada 2 keyboard, kamu itu hanya insert saja, filler-fillernya saja. Jangan kamu blok-blok. Sama dalam dunia pelayanan kita juga seperti itu. Nah, Galarua, yayasan dan lain sebagainya. Dalam dunia perapologetikan, saya sadar sendiri kok. Saya dulu tidak mau disebut apologet, karena tapi pada akhirnya saya bukan terstigma ya, terstempel seperti itu. Ya wis, karena saya banyak berkecimpung di tempat itu. Enggak apa-apa. Tetapi intinya pada akhirnya saya sadar, saya dipanggil bukan untuk menguasai seluruhnya. Saya harus temukan spesifikasinya di mana. Dan saya sudah ketemu. Dalam ber-YouTube juga di IKIM ya, itu beda aktivitas saya dari yang dulu dengan sekarang. Apalagi yang lokal itu banyak yang harus saya kerjakan. Jadi kalau saya capek ya saya nggak mau maksa. Ada yang saya heran pagi, siang, malam tuh ada live. Ya sudahlah kalau itu calling. Sampai saya ngomong Pak nasihati jangan sampai kesehatannya terganggu gitu ya. Nah intinya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita jadi garam. Kembali lagi tadi pertama itu mulai dari kesaksian. Saksi itu orang yang melihat bukti. Nah ini udah jadi nih saya tadi. Puji Tuhan, semoga. Nah ini yang tak jelaskan tadi. Ini Yesus, ya, tapi naik lagi. Lalu turunlah Roh Kudus. Ini bukan oknum tertentu kepada kita. Nah sekarang siapa Yesus di 2024 ini? Ini yang penting pengetahuan kita. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran, Yohanes 4 ayat 24. Dalam roh dan kebenaran. Lalu dalam perdebatan itu akhirnya Tuhan lebih menekankan apa? Dari buahnya lah engkau lihat orang itu. Nah ini anak-anak kita. Dari buahnya, dari buah kehidupannya mana? Maka dari itu Bapak Ibu, hari ini bersama Galarua berkoinonia, terang dan garam dunia. Terang dan garam dunia. Kenapa kita harus dari terang dan garam dunia? Saya tidak akan mengupas panjang dan lebar soal ini karena ini sudah sering banyak didengar ya.
Coba perhatikan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatanmu yang baik. Maka dari itu saudara, untuk memilih Tuhan yang benar, nabi yang benar atau cabul, kemudian kitab suci yang benar-benar benar atau dongeng, gampang. Tuhan, nabi, lalu kitab suci. Ada 3, Bapak Ibu. Nah, maka dari itu untuk menemukan Tuhan yang benar, itu pertama enggak harus berdoa loh. Loh, ini pendeta apa ini? Dan enggak perlu beriman dulu, tetapi apa? Mikir dulu. Amin. Pertama itu mikir. Mikir. Pakai logika. Oke. Lalu yang kedua, ajaran. Ajaran yang benar, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mengajarkan salib. Itu yang benar. Saya nggak ngomong Kristen loh, tetapi prinsip salib. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Itulah hukum yang berapa, Bu? Pertama dan yang utama. Lalu hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihlah sesamamu manusia. Kasihlah sesamamu manusia. Itu di dalam Matius 27 ayat 37 sampai 40. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Ya. Nah, itu baru agama yang benar, Tuhan yang benar. Dan saya tidak percaya itu Tuhan kalau semakin mencintai Tuhannya ke atas, dia menghalalkan darah orang lain. Ya. Saudara jangan berpikir ini adalah orang di luar Kristen. Di Kristen pendeta-pendeta itu di YouTube bukan lagi pendeta banyak, tapi pendekar. Kalau dalam berapologetika, oke, engkau harus keras, betul. Karena banyak para penyerang Kristen itu mereka seperti babi yang kembali ke kubangannya dan seperti anjing yang kembali ke muntahnya. 2 Petrus 2 ayat 22. 2 Petrus 2 ayat 22. Betul. Mereka itu kurang ajar terhadap kekristenan dan mereka manusia-manusia terkutuk. Saya tidak sedang memaki. Galatia 1 ayat 8 dan 9, siapa yang memberitakan Injil yang lain, apalagi sekalipun malaikat itu adalah terkutuklah dia. Banyak yang terkutuk. Ngomong, siapa yang mencintai Yesus pasti mencintai nabi yang lain. Tidak mungkin. Ya. Nah, maka dari itu saudara, untuk menemukan Tuhan yang pertama, mikir dulu, logika, lalu cek ajarannya. Saya tidak sedang berapologita saat ini, tapi seringkali saya tidak bisa lari dari sana, ya. Tetapi singkat saja. Nah, sekarang yang ketiga, ini yang unggul di dalam kekristenan. Amin, tidak amin, saudara pasti amin. Apa? Teladan. Bagaimana kita bisa terang dan garam kalau nggak bisa jadi teladan? Sebuah teladan lebih berharga daripada 1.000.000 perkataan. Kadang-kadang saya ini, agak beban berat ketika orang tahu gelar saya. Benar, serius Bapak Ibu. Karena saya melihat ada yang tidak bisa diberkat dan saya dalam belajar yang benar di dalam kekristenan, semakin kita dalami firman, kita semakin sadar ternyata kita tuh semakin bodoh. Banyak yang kita tidak tahu, betul nggak? Ya. Itu harusnya. Jangan malah sok tahu. Ya, teladan. So itu ya, itu bahasa Inggris. Karena itu Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi saya kutip, kamu adalah saksiku, bukan bersaksilah. Memang pergilah, tapi pergilah beritakan kau saksi. Orang yang melihat bukti dan orang yang mengalami. Saya tadi dengan bangga menceritakan itu bukan pamer. Saya yakin kan Yesus itu ada. Mau debat apapun, mana buktimu? Nah, maka dari itu dalam pertentangan teologis tadi, kita ributnya itu di sini loh. Ributnya di sini. Sementara Yesus sudah bukan manusia lagi. Setuju nggak? Ribut di situ.
Padahal yang penting adalah di sini, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Muridku, bukan kristenisasi. Nah, teladannya di mana? Kalau kita ribut gontok-gontokan terus makan, mereka dapat celah. 2000 tahun tidak sepakat, mereka berantem. Padahal Islah Barawi sendiri mengatakan saya kagum dengan orang Kristen. Dulu pernah bunuh-bunuhan, tapi padahalnya ada mereka buka sejarah itu lalu membuat perjanjian dan sekarang nggak ada bunuh-bunuhan secara fisik. Tetapi saudara, bunuhan secara karakter masih jalan. Ngeri Bapak Ibu, ngeri. Iya benar. Maka dari itu ketika pertentangan debat doktrinal, saudara mau alasan apapun lah, ini adalah dari rasul-rasul. Oke, bagus, saya juga pakai rasul. Nah, saya bacakan, saya belajar dari rasul langsung. Betul nggak? Tetapi pertanyaan saya gini, silahkan dengan kebenaranmu itu, berapa banyak jiwa engkau menangkan dan berapa banyak orang engkau baptis dalam nama Yesus, terserah baptis, selam, percik, semprot, guyur, tapi berapa orang percaya Yesus? Itu yang penting. Tetapi orang-orang itu mengatakan, oh kamu jangan pamer-pamer. Nah, kamu nggak ada bukti kan? Maka dari itu teladan. Ada amin? Amin. Maka dari itu saya coba bicara tentang teladan, Pak. Kalau dibandingkan dengan Yesus terlalu tinggi dalam teladan ini. Dibandingkan dengan Rasul Paulus yang dihina-hina, juga masih terlalu tinggi. Bandingkan saja dengan Yudas Iskariot. Bayangkan, bicara tentang akhlak, bicara tentang melihat perempuan, bicara tentang anak-anak, bicara tentang akhlak dan lain sebagainya. Ini lebih unggul loh. Lebih unggul. Cuma dia, masalahnya Yudas itu dia berkhianat, cuma itu aja. Seandainya dia bertobat seperti Petrus, dia jadi rasul juga. Setuju? Setuju. Ini internet saya agak lambat. Nah, setelah teladan, yang ketiga adalah, ini penting juga. Yang keempat, oke, gangguan lagi kalau udah begini ya, nggak apa-apa. Yang keempat adalah output. Output dari 2 dan 3. Tadi mikir ya. Nah, outputnya, lihat aja outputnya. Itu menunjukkan ajaran. Nah, hari ini kita sebagai Kristen terang dan mestinya outputnya adalah kita terang dan garam. Jangan malah jadi hambar orang Kristen. Jangan jadi hambar. Hambar ya, kesaksian itu jauh lebih kokoh. Tetapi kesaksian yang bicara tentang bagaimana Tuhan atas kita, bukan kita terhadap Tuhan. Gitu. Bagaimana karya Tuhan atas kita, bukan bagaimana kita atas karya kita. Luar biasa. Kiranya kita bisa jadi garam. Masih banyak kasus, saya rasa bisa kita diskusi ya. Banyak sekali kasus di mana hati-hati juga. Bahaya kita adalah, saya adalah manusia juga yang juga makan nasi. Saya juga bisa kadang-kadang uncontrol. Maka dari itu doa dari Bapak tadi pertama, kirana dalam tutur kata, itu pun saya belajar terus sudah. Ya, saya belajar terus. Karena ingat saudara, ketika kita semakin serius, setan juga semakin serius ingin menjatuhkan kita. Dan hati-hati, kalau setan tidak berhasil menjatuhkan kita dalam dosa, persinahan atau imoralitas atau yang lain-lain, maka setan akan mendorong saudara untuk merasa paling benar. Akhirnya terang dan garamnya tidak tampak. Yang saya maksud lemah lembut itu nggak kayak orang Jawa. Permisi, Ibu lisoy-lisoy, kakinya Ibu ada di atas kaki saya. Kurang ajar. Gitu. Lah ini kan sama aja. Ya. Oh, dulu saya sebelum bertobat, saya tukang memaki. Kalau ada orang singgung saya, itu kebun binatang keluar. Oh, sekarang saya sudah bertobat, saya sudah lemah lembut. Suatu hari dia marah sama istrinya. Begitu mau memaki, istrinya lihat lalu dia gini, memang kamu biasanya kan bilang anjing gitu kan, babi, tapi sekarang kamu memang domba kamu ya. Nah, semangat memakinya sama, hanya binatangnya aja diganti. Apa? Ada orang lemah lembut tapi mendem jero, orang Jawa bilang. Ya. Apa ya? Menyimpan dendam. Saudara, mari supaya salah satu tadi ya jadi saksi. Lalu kemudian teladan. Saksi itu butuh teladan. Kalau enggak itu penjual jamu lah. Sama-sama kita belajar bersama saya juga masih belajar. Lalu miliki damai sejahtera. Lalu terakhir Roma
14 ayat 17 ya, Roma 14 ayat 17 saya cukup hafal di situ. Inilah yang harus kita fokus sebagai penutup. Kiranya Galarua juga fokus kepada kerajaan Allah. Mau bidang visi misi apapun, kalau Anda adalah anak Tuhan, fokus kepada kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal apa? 1, kebenaran. 2, damai sejahtera. 3, sukacita oleh Roh Kudus. Pertama, benar dulu. Benar bukan merasa benar, tapi benar. Yang benar itu adalah I am the way, the truth, and the life. Nobody come to the Father but by me. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadilah teladan. Jadi benar itu begini. Bukan orang sempurna, bukan. Aduh, saya penuh dosa gini loh. Orang benar adalah orang yang mau dan mampu menghadapi dan menyelesaikan segala perkara berdasarkan firman Tuhan. Itu benar. Ada masalah? Gebrak meja, buah! Pendekarnya keluar. Tetapi akhirnya dia, aduh, sudah mestinya nggak begitu. Itu benar. Walaupun yang saudara lakukan itu benar juga. Tetapi namanya masuk, saya bisa ngerti. Saya pernah gebrak meja loh, Pak. Dan saya dalam keadaan hamba Tuhan, saya pernah keluar kata-kata kutuk. Karena saya cabut, karena saya takut. Ingat, mulut kita diurapi Tuhan atau setan. Pada berapa kali, bahkan di depan seorang pejabat, saya sampai gebrak meja, bam! Kalau memang benar tuduhan itu, terkutuklah saya. Hancur pelayanan. Kalau tidak, terkutuklah yang mengatakannya. Pak, jangan begitu. Ada berapa kasus sampai ada yang dicabut nyawanya. Sejak itu saya nangis, udah saya nggak mau lagi. Sudah benar ya benar. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Oke, itu benar. Anda tidak semangat lalu semangat lagi, benar. Anda jatuh dalam dosa bangun lagi, itu benar. Jatuh nggak bangun, nah itu nggak benar. Pertama benar. Kalau kita udah benar, maka damai sejahtera. Betul? Damai sejahtera itu salah satu buktinya adalah dia tidak merasa punya musuh sekalipun sedang dimusuhi. Maka dari itu Galarua tenang saja, santai saja, benar aja, jalan benar aja. Benar itu apa? Mau dan mampu menyelesaikan dan menghadapi segala perkara berdasarkan firman. Firman atau tidak yang kita selesaikan. Dia tuduh, apa yang kita responnya? Oh, cara Tuhan. Udah tenang, Pak. Dituduh korup lah, dituduh, aduh saya udah kenyang, Pak. Dituduh dibunuh karakter, ditelikung dari belakang, ada orang WA di grup-grup, jangan-jangan ada yang pernah dengar tuh grup ini gitu. Saya dibilang abu-abu lah, nabi palsu, lain-lain lah. Bahkan ada yang ngomong, oh saya mau menyelamatkan dari pendeta pendusta. Saya beritahu Bapak Ibu, walaupun saudara mungkin juga mengalami seperti saya disebut dusta, tidak ada dusta yang diberkati Tuhan. Tidak ada dusta yang dipakai Tuhan. Engkau bisa melayani atau memberikan Tuhan, tapi belum tentu engkau sedang dikenan Tuhan. Mari kita cari keberkenanan. Kalau kita yakin berkenan di hadapan Tuhan, maka damai sejahtera. Dia tidak merasa punya musuh walaupun dimusuhi. Dan yang ketiga, baru sukacita oleh Roh Kudus. Ada duit, tidak ada duit. Tenang atau tidak, dipuji atau tidak, kita tetap sukacita. Bukan karena sikon. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Hamba yang sudah sharing tentang firman-Mu, biarlah Engkau lebih menjelaskan lagi. Biarlah kami menjadi terang dan garam, terutama mulai dari menjadi saksi. Kami adalah orang-orang yang melihat bukti Engkau Tuhan yang benar. Dan Engkau nyata memberkati kami, menyertai kami. Karena Tuhan, biarlah kami memberitakan kerajaan-Mu saja. Kami hidup benar, kami damai sejahtera dan sukacita yang dari Roh Kudus. Terima kasih di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus diberkatilah Galarua Channel ini dan timnya. Semuanya menjadi satu memuliakan Tuhan yang Maha Tinggi saja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, ya, Salam. sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita memuji Tuhan dari lagu Melayani. Silakan Bu Linda. Melayani lebih sungguh. Oh, yang melayani ya. Bisa dikembalikan hostnya Pak, biar saya screen. Oke, baik. Terima kasih Pak Eri. Screen-nya sudah, Kindo. Sudah Pak, silakan. Galarua Pancasila Pak. Lebih Oh iya.
Oh, maaf, saya salah klik, Pak. Itu ke Linda, Pak. Ke Linda, ya. Bu Linda bisa kirim ke saya, Bu. Minta maaf, minta maaf. Kembalikan ke saya hostnya, Bu. Apa tuh Gindo? Caranya bagaimana, bingung. Gindo tuh Ibu ngomong klik yang angka peserta. Ada kan peserta itu 11. Minta maaf. Saya toh. buru-buru. Udah. Oh, Setelah Ibu klik peserta yang 11 itu, baru yang Galarua Pancasila, Ibu klik, oke. Terus baru jadikan host. Nanti situ ada pilihannya. make host. Ya, take host. Udah. Do you want to change the host to Galarua? Yes, gitu. Yes. Belum pindah, Bu. Oke, thank you, Bu. Sip. Jadi ulang lagi dong. Melayani ya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih kasih, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih Sungguh kepada kasih, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan melayani kepada ampuni ampuni, mengampuni lebih sungguh, ampuni, ampuni lebih sungguh. Amin. Amin. Oke, silakan untuk sesi tanya jawab ya. Dari tadi ada teman-teman kita mungkin yang ingin bertanya gitu langsung ke Pak Eri ya. Tadi Bu Linda kan udah siapin katanya pertanyaannya, boleh Bu Linda. Silakan. Aduh, ya. Boleh bertanya ya. Pak Heri, Ya, Ibu. mohon izin bertanya ya Pak. Ya, silakan. Bicara tentang orang Kristen, bicara tentang hamba Tuhan, ini memang heboh ya Pak. Seringkali saya mendengar orang-orang memberi predikat kepada dirinya sendiri sebagai hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan.
dalam pikiran saya, hamba Tuhan itu mereka yang paham betul, hafal betul dengan firman Tuhan. Ya, setiap perkataan yang keluar semua based on firman Tuhan, ya Pak. Tapi faktanya di dalam kehidupan banyak orang mengklaim dirinya sebagai hamba Tuhan. Tetapi bagi saya pribadi, saya lebih melihat kepada sikap tingkah laku, Pak. Ya. Berapa banyak orang mengklaim dirinya sebagai hamba Tuhan, tetapi otak, tindakan, perilaku mereka itu benar-benar tidak mencerminkan sebagai seorang hamba Tuhan. Contoh, hamba Tuhan yang suka berkata bohong, suka berkata jujur, ya, at the end coba-coba mau memberkati umat gitu ya Pak. I'm so sorry, saya tidak mau menerima berkat dari mereka Pak. Karena bagaimana mungkin satu sisi memposisikan diri sebagai hamba Tuhan, tetapi di other side tumbuh subur, bohong, dusta berjalan Pak. Itu yang kadang-kadang saya tidak habis pikir ya, ada hamba Tuhan seperti itu Pak. Satu sisi menebarkan firman Tuhan, satu sisi menebarkan dusta, bohong. Nah, menurut Pak Heri, sosok-sosok seperti ini layakkah disebut sebagai hamba Tuhan? Satu, kedua, kita ini yang rakyat biasa, umat biasa, apa yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan sosok-sosok seperti ini, Pak? Karena dalam pikiran saya, bagaimana mungkin hamba Tuhan mengklaim dirinya hamba Tuhan yang di otaknya penuh dengan firman Tuhan, tetapi kesehariannya itu suka berdusta, suka berbohong, Pak. Wah, saya 1, 2, 3 kabur ya, Pak. Kabur. Nah, bagaimana tanggapan Pak Heri terhadap hamba Tuhan yang seperti ini, Pak? Baik. Oke. Yang nomor 1 dulu, Pak. Ya, satu dulu itu ya. Saya jawab dulu ya. Ya, Ya. supaya saya tidak lupa. Jadi pertanyaan dari Ibu itu saya bagi 3 tadi. Siapa hamba Tuhan, lalu bagaimana dengan perilakunya, dan bagaimana dengan bohong. Pertama, siapakah hamba Tuhan? Hamba Tuhan itu kalau saya pendeta dan itu resmi, terus apa pendidikannya itu bisa dicek di Pangkalan Dikti, itu adalah profesinya. Tapi hamba Tuhan adalah siapapun juga yang melaksanakan firman, kita ini hamba. Siapa hamba Tuhan? Siapa saja, yaitu doulos. Doulos itu apa sih? Budak, pembantunya Tuhan. Tapi secara legitimasi formilnya, nah itu perlu yang namanya ijazah, kemudian beslit istilahnya. Maka dari itu kalau mau cari ini benar nggak pendeta, ngaku-ngaku pendeta, pastor, cek aja beslit. Tanya beslitmu mana, kartu pendetamu mana. Nah itu legalitas penting, bukan ngaku-ngaku. Bahkan termasuk ngaku evangelis. Nah kita semua evangelis lah dari sisi definisi. Tapi seringkali orang mengaku diri karena dari definisinya saja. Lalu mengatakan hamba Tuhan. Ya siapa yang memberitakan Injil itu hamba Tuhan. Tetapi entah itu dari definisi saja atau secara legalitas administrasinya itu betul-betul benar, itu adalah nomor ke-100 menurut saya. Yang penting adalah teladan hamba Tuhan itu melebihi dari legalitas tadi. Maka dari itu yang menjadi keluhan dan menjadi sandungan seperti yang Ibu lakukan, karena orang ini entah secara legitimasi memang seorang hamba Tuhan yang legal administrasinya benar, atau sekedar dia mengambil definisinya saja sementara sekolah tidak dan lain sebagainya. Itu yang utama. Maka dari itu Tuhan mengatakan apa? Dari buahnya lah engkau lihat orang itu. Dan untuk ngecek kebenaran adalah integritas. Integritas itu adalah di mulut dan di hati dan faktual lapangan itu terbukti sama. Nah, untuk ngecek integritas tuh gampang. Ya, saya setuju dengan Ahok mengatakan beri dia kekuasaan. Bagaimana? Biasanya akan jadi otoriter. Ya, itu ya biasanya walaupun pendeta sekali biar dokter war of karburator traktor bocor, kasih kekuasaan, lihat dia jumawa otoriter. Biasanya begitu. Karena dia pikir, dan dia bukan leader, seorang pemimpin itu bukan memanfaatkan orang dipimpin untuk mencapai tujuannya. Tapi pemimpin yang benar adalah
memfasilitasi orang yang dipimpin untuk mencapai potensi tertingginya, entah bersama-sama dengan kita sebagai pemimpin mencapai visi besar, itu perlu kita kesepakatan, tetapi juga dia potensi-potensinya juga terfasilitasi di tempat itu. Maka dari itu saya akan cabut kalau di tempat itu ternyata tidak ada teladan dan pada akhirnya mematahkan dalam menggembosi talenta-talenta yang kita bisa menjadi berkat. Kalau tidak, isinya ribut terus, wah, tidak ada gunanya. Pertama kedudukan, lalu coba titipi uang, Bu. Nah, itu masalah. Kalau dengan uang, dia mesti pegang dan sebagainya, itu masalah. Saya, walaupun gereja belum besar, sejak saya di garasi, saya tidak pernah ngurus uang. Paling saya memberikan kebijakan-kebijakan. Sampai sekarang, Bu, yang proyek PAUD, SD, SMP, sekolahan, uang datang dan seterusnya sampai begitu besar untuk ukuran saya, itu sudah ada yang ngurus, sudah. Saya tinggal ngasih kesepakatan kebijakan-kebijakan titip itu soal uang. Biasanya paling parah di situ. Uang tidak salah, saya ingin kaya, nggak apa-apa pendeta jadi kaya. Kan masalahnya bukan uang, cinta uang itu yang masalah. Betul atau tidak? Cinta uang. Cinta uang itu akar kejahatan, maka terjadi perpecahan. Coba ribut terus soal uang. Terus yang ketiga, Yakobus 3 ayat 16. Catat baik-baik. Ini presentasi saya ada masalah ya. Yang ketiga, Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada berbagai kekacauan dan perbuatan jahat. Coba dari dunia politik, dunia bisnis, sekolah teologi, gereja, sinode, sampai yayasan di mana ada pendeta-pendeta, kalau kacau, satu, kalau tidak iri hati, yang kedua, pasti ada unsur mementingkan diri sendiri. Ayo, siapa yang jadi korban, katakan amin. Betul atau tidak? Terutama mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri dalam bahasa Yunaninya ego, maka ada kata ego, aku semuanya ke aku kan, gitu. Jadi itu pertama, itu bohong, itu integritas, teladan. Maka dari itu tadi saya mengatakan jadi saksi. Ya, bukti firmannya mana? Nah, oke, Ibu teacher sudah resen ya. Saya ingat tahun 90 atau tahun berapa ya, ada gelang yang diedarkan tertulis gerakan What will Jesus do? Artinya apa yang akan Tuhan lakukan. Jadi begini, supaya saudara bisa jadi hamba Tuhan betul, kalau ada orang menyakiti hati saya, seandainya saya Yesus, responnya bagaimana ya? Ini uang, ini pertanggungjawaban, kok saya dituduh begini. Kalau Yesus yang diperlakukan gitu, bagaimana ya? Lah masalahnya kan kita bukan Yesus akhirnya, diri kita. Maka itu matikanlah dirimu. Nah, itu dia ya. Waduh, menarik sekali ya. Dan kedua, bagaimana menghadapi orang-orang begitu? Kita tidak punya hak untuk menghakimi, Bu. Jangan jamah, kalau dia hamba Tuhan tetap jangan jamah deh. Lebih baik doakan. Ya, ada orang ngoceh-ngoceh tentang hamba Tuhan, saya bilang udah doakan belum? Ya, ya pantas kamu sakit hati terus. Coba saya rubah, Anda lagi sakit hati misalkan, siapapun juga ya, ini saya dituduh gini. Doakan, sebutkan namanya pribadi. Nanti dari kekesalan itu saya praktekkan. Saya banyak dikecewakan banyak. Doakan, nanti kita berubah jadi kasih, akan berubah. Dan itu diulang-ulang. Penutup dari saya, kita tidak punya hak untuk menghakimi, serahkan kepada Tuhan saja. Dan bagaimana dengar itu? Ya, pertama, dengarkan ajarannya, jangan ikuti kelakuannya. Lalu jangan bergaul dengan orang yang buruk. Pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusakkan perbuatan baik. Jangan deket-deket sama orang itu. Demikian. Oke, Ibu Lida, kita kasih kesempatan ke Ibu teacher dulu ya. Ya, satu lagi, satu lagi, Pak. Ya, Nah, silakan, Pak, sebentar. Ya. Sering hamba Tuhan tuh memakai ayat, jangan kau usik orang yang kuurapi, Pak. Jadi mereka membentengi diri mereka dengan firman itu. Bagaimana tanggapan Pak Heri? Ya itulah untungnya hamba Tuhan, dia pakai ayat. Dan maka dari itu saya bilang gini, dengarkan ayatnya, nggak usah ikuti kelakuannya. Nah, kalau kita berhubungan secara legalitas segala macam, saya nggak mau dengan orang itu. Kalau memang betul dia adalah orang yang hanya mementingkan diri, Yakobus 3 ayat 16. Itu akan kacau terus, Pak. Hamba Tuhan yang benar itu ngayomi. Ya.
dan memfasilitasi. Pemimpin yang benar memfasilitasi orang yang dipimpin untuk menemukan potensi terbaiknya. Ya. Saya rasa itu. Walaupun orang yang bersama saya kita punya visi besar. Bagaimana potensinya dia itu terfasilitasi untuk mencapai visi bersama. Gitu loh. Bukan nginjak-nginjak itu. Oke, Tuhan berkati. Oke, Bu Linda. Ya, makasih Pak. Ibu teacher silahkan. Shalom semua, shalom pastor. Pastor lagi. Shalom Pak. Ya silahkan mau pastor kayak mau Mas Heri. Ya, shalom Pak Heri. Kalau tadi dari Cece sendiri nanggep yang tadi yang ada poin pertama kita benar dulu, kedua ada 3 ya. Damai sejahtera. Yang damai sejahtera. Roma 14 ayat 17, Bu. Habis itu yang ketiga aku lupa Pak. Sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita. Nah, aku cuma mau nanya, mungkin yang untuk poin yang pertama kita benar dulu. Kadang kan gini apa ya, apalagi kalau kita tinggal di lingkungan seperti ini, terus ya, ketika kita melakukan apa yang benar, sering kali kadang mungkin satu orang nggak suka, ya, orang mungkin nggak suka melihat atau maksudnya, oh ini benar nih orang, tapi malah mungkin orang itu merancangkan kejahatan, cari-cari sesuatu atau cari-cari teman untuk jadinya mengkriminalisasikan. Maksud saya adalah bagaimana kita melakukan hal itu, Pak, gitu loh. Dan kita sendiri pun tidak merasa diri kita tuh yang paling benar gitu. Saya tidak mau juga bahwa oh ya saya yang paling benar, oh saya mau pembenaran. Enggak juga, tidak seperti itu. Tetapi pada kenyataannya di kehidupan sosial yang saya temuin, ketika kita melakukan kebenaran dan kasih, loh kok malah kita yang malah dihujat, dituduh, bisa difitnah, bahkan bisa mungkin diajak orang untuk berkumpul untuk menuduh dan rancangan jahat lainnya Pak gitu loh. Itu jadi kayak bisa dikriminalisasi juga kayak gitu loh. Jadi itu yang terjadi, itu bagaimana kita sebagai seorang yang tahu firman Tuhan ini dalam kayak gini Pak, menghadapi masalah yang satu benar dulu lakukan gitu. Itu aja dulu Pak. Thank you. Jadi gini Bu, benar itu bukan sempurna loh ya saya maksud. Benar itu ketika ibu melakukan kesalahan, dikritik, terus akhirnya kita ya oke lah, walaupun saya merasa tidak salah ya, hargai saja, lalu kita sikapi dengan benar, dengan baik, itu udah benar. Jadi sekali lagi benar itu bukan berarti tanpa pernah melakukan kesalahan, tetapi ketika kita salah lalu kita berbalik lah itu benar. Intinya begitulah. Ya bangkit kembali. Nah lalu bagaimana kalau kita sudah benar walaupun kita tidak merasa paling benar, yaitu pokoknya tetap pembenaran gitu, Bu. Enggak gitu loh. Ya, ini bukan soal egois. Yang penting kita kasih teladan saja. Lalu hindari perdebatan. Ingat Tuhan juga mengatakan keluar dari perdebatan, perbantahan. Ya, orang yang menghindari perdebatan adalah orang bijaksana, itu di Amsal banyak sekali. Ya, alasannya. Bukan kita kalah. Jadi gini loh, jangan memberi mutiara kepada baby kan, Bu. Sayang sekali. Tapi tegurlah orang bijak maka dia akan tambah bijak. Jadi kriteria-kriteria itu harus kita ketahui. Lalu jangan jemu-jemu berbuat baik. Tuhan mengatakan pokoknya jangan jemu berbuat dan baik. Dengan berbuat baik kita memberi bara api. Tidak mudah, saya tahu tidak mudah. Jatuh bangun, tidak apa-apa. Jatuh bangun lagi itu benar. Jatuh nggak bangun-bangun itu yang tidak benar. Lalu jangan lupa, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang lawan kita, Bu? Betul nggak? Loh saya itu ditelikung di ini, tapi Tuhan membela. Jangankan dengan kalau orang luar lah nggak sakit hati, tapi jemaat sendiri, orang intern, orang yang harusnya dukung bisa salah ngerti itu. Tetapi biasanya ya sudah jalanin aja. Maka dari itu saya sekarang dalam perdebatan intern saya mengatakan buktikan kebenaranmu itu dengan buah kehidupan. Kalau enggak ya sudah. Kita ikuti aja caranya Barnabas dan Paulus ya. Ya udah kamu ke kanan bawa Yohanes Markus, aku ke kiri. Tapi pada akhirnya mereka ketemu lagi. Seperti Musa, ya udah kalau kamu ke kanan aku ke kiri, kalau kamu ke kiri aku ke kanan, gitu aja kan? Kenapa? Itu bukan lemah. Ya sudah, aku bergantung sama Tuhan. Kalau kamu kan ikut keinginan mata. Jadi santai aja, Bu. Kemudian percayalah dengan hukum tabur tuai. Tabur aja yang benar, yang Ibu yakini. Oke ya? Nah, sekarang adalah apa kata firman? Kita harus tunduk kepada firman. Kita rasanya mau begini-begini, tapi cek dulu. Apa kata firman? Kalau Anda kesulitan, itulah perlunya konseling, cari mentor. Cari mentor, jangan sekedar cari yang terkenal. Ini masalah nih netizen. Wah ini terkenal YouTuber, wah ini luar biasa viral. Cari, belum tentu. Untuk cari orang yang pantas jadi mentor,
Pertama, ajaran, yang kedua teladan, terutama keluarganya bagaimana. Begitu. Keluarga. Lalu mimpin keluarganya nggak bisa kok mau jadi mentor gitu. Saya 15 tahun lebih bersama istri sebagai konselor keluarga. Dalam hal itu saya juga jatuh bangun, tetapi saya melihat sampai saya bisa mengatakan itu, ya. Jadi begitu Bu ya. Benar. Siap. Bagaimana kalau dilecehkan? Enggak apa-apa loh. Ya, jangankan Ibu, lawang Musa aja ada yang berontak kok, Bu. Jelas-jelas ada kuasa Tuhan. Jangankan Ibu, lawang Yesus ada yang mengkhianati satu loh, kurang ajar gak itu? Ya. Iya Pak, betul banget Pak. Iya, Santai saya aja. ngalamin banget Pak. Iya, aduh, Saya tahu. iya Tuhan tuh ngasih saya makanan keras semua. Oh Itu bagus. yang saya rasakan gitu. Itu artinya Ibu sudah Iya. dewasa, Bu. Itu dewasa. Sudah bukan susu lagi. Jadi begitu ya, Bu. Makasih Pak. Benar dulu. Makasih Pastor, benar Kalau dulu. kita, ya baik. Kalau kita yakin benar, maka kita akan damai. Salah satu bukti engkau sudah punya di level damai adalah tidak merasa punya musuh walaupun sedang dimusuhi. Tadi menusihi, iya. Ya. Lalu yang ketiga, kalau sudah bisa damai gini, sukacita Bu. Ada sup ayam atau tidak, opor ayam atau tidak, kita santai aja. Oke, Tuhan berkati. Siap, makasih Pak Eri. Tadi ada yang live Rasian 1 sudah Supriyadi tadi ya? Supriyadi Pak tadi. Kok sepertinya. jadi? Iya betul, Pak Supriyadi, silakan Pak. Shalom, Bapak Shalom. Ibu semua. Shalom, selamat malam Pak Jenderal. Siap. Pak, saya mau tanya ya contoh kasus ini Pak ya. Terkait dengan tadi pertanyaannya Bu tanya, terkadang kita ini kan kalau kepemimpinan ini kan dibutuhkan satu integritas ya, bukti nyata bahwa tindakan perkataan. Nah, seandainya toh kita ya namanya manusia Pak ya, bukan berarti ada pembenaran kalau kita ini tidak terlepas dari suatu kesalahan. Tapi kan kadang kan ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Seandainya Pak kita ini sudah berbuat salah, kita mengakui itu ya, dalam terus kita itu sudah bertindak, berbuat sepenuh hati untuk memperbaiki kesalahan itu, untuk menebus itu supaya katakanlah mencari solusi ya atas kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan lah atau kerugian yang ditimbulkan dari kesalahan itu. Tetapi kita meski sudah berusaha keras tetapi tidak mendapatkan lagi kepercayaan publik, bahkan kepercayaan dari orang-orang yang kita pimpin. Itu sebenarnya kita masih berdosa sih nggak sih Pak Jenderal? Sudah? Itu yang saya seringkali jadi seperti di hati saya terganjal gitu loh. Oke. Karena ya, makasih Pak. Jadi gini Pak, Bapak itu kategori orang yang menghukum diri sendiri melebihi Yesus itu. Jadi orang berdosa terus hidupnya pada masa lalu. Hati-hati Pak, itu setan Pak. Nggak usah diusir. Caranya apa? Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Semua yang baik, indah, sedap didengar, patut dipuji. Terakhir apa? Pikirkanlah semua itu, bukan doakanlah. Nah, saya tipikal orang yang kadang-kadang saya yang selalu ngajari itu logis. Doa yang logis, bukan tidak percaya mujizat. Itu pertama tadi saya saksikan logis. Ada orang semakin berdoa, semakin mengingat pertobatannya malah semakin stres, ya kayak Bapak. Banyak Pak, ada orang begitu. Bapak tidak salah, tapi hanya presuposisinya yang harus mari ikuti firman Tuhan. Pikirkanlah kenapa pikirkanlah, Paulus tidak mengatakan doakanlah. Apa yang, perhatikan nih jalurnya ya, kalau gambar saya ada itu, apa yang pertama dipikirkan itu akan menimbulkan iman Pak. Oke, begitu Anda pikir-pikir yang baik-baik menimbulkan iman. Enggak, aku udah minta maaf Kak, Tuhan udah tahu kok. Orang nggak percaya, ya bukan urusanmu, yang penting Tuhan dan saya itu tahu bahwa aku betul-betul berubah. Jadi pikirkan menimbulkan iman. Kalau itu iman menjadi kekuatan Anda, maka menimbulkan tindakan Pak. Begitu Anda bertindak akan membuahkan hasil. Dalam segala perkara, termasuk apa yang saya katakan tadi, gambar saya 26 tahun, saya pikirkan, saya doakan, doakan, kerjakan, doakan, pikirkan, kerjakan, membuahkan hasil, Pak. Begitu ya. Dan fokus saja yang baik, indah, sedap. Kenapa Bapak berpikir tidak diterima? Oke ya. Tetap itu tidak berdos, yang dosanya adalah Anda tidak percaya bahwa Anda sudah beres. Pada suatu hari, ada Joni melakukan dosa. Dosanya adalah dia korupsi 1 juta. Orang nggak ada yang tahu. Tapi pada akhirnya dia mengaku kepada bosnya. Tapi karyawan semua akhirnya tahu. Ya, dia curiga dan dia sudah mengakui. Dia tidak bisa mengembalikan. Tapi bosnya, ya udahlah, kamu udah saya ampuni. Oke ya. Lalu bukti kurang itu sudah di-delete oleh bagian bendara. Udah di-delete, sudah nggak ada, udah dibersihkan. Tapi ada karyawan yang kan, kamu korup, ayo kita lapor, mana buktinya? Oh, udah di-delete. Nah, Yesus seperti itu, Pak. Udah melupakan, sudah, delete aja. Mengenai perkara orang yang tidak percaya, itu biasa, Pak. Memang tidak mudah.
Saya ada orang yang menuduh saya adalah pembohong, saya pernah gini-gini. Itu adalah cerita 20 tahun yang lalu. Saya udah berubah, saya udah bertobat. Orang itu masih cerita begitu. Tapi orang melihat, enggak begitu. Pak Heri enggak begitu. Jadi makanya itu tunjukkan teladan aja, Pak. Sebuah teladan itu lebih berguna dari semua alasan apapun. Dan itu bisa mematahkan kecurigaan apapun. Demikian, Pak. Santai aja, Pak. Mulai sekarang udah. Yang penting aku nggak begitu lagi. Selesai. Oke. Baik, terima kasih Pak Heri. Ya, damai saja Pak, santai aja. Kalau nggak gitu ganggu Pak. Ganggu. Ingat ya, barang siapa membaca tapi nengok ke belakang nggak layak. Kalau Anda nengok ke belakang terus membaca nabrak-nabrak Pak, nanti tetangga juga ditabrak gitu. Oke, Bu Lisoy. Ya, Pak, masih ada yang lain yang meresen? Belum, nggak ada lagi ya. Pak, dari saya satu Pak pertanyaannya ya Pak. Wah, ya. Terakhir mungkin Pak. Wah, Tapi sebelum bertanya saya tanya dulu Pak, IKIM itu apa sih Pak? IKIM apa Pak? IKIM. Oke. IKIM itu channel saya ya. Iman Kristen Indonesia Menjawab. Oh iya, saya selama ini penasaran soalnya. Terjawab. Ya, Oke, dan Pak. itu tidak selalu di apologetika melawan sebelah, tidak. Tetapi ya jawaban-jawaban seperti ini bagian dari pecah IKIM. Termasuk kalau bicara tentang kebangsaan, wah saya demen sekali nih. Dalam beberapa hari ini kan saya live tentang kebangsaan gitu. Oh iya. Betul, YouTube Pak. Ini Ibu from Teacher ya. Itu YouTube saya. Oke, kembali ke pertanyaan saya, Pak. Kembali ke laptop. Ya, pertanyaan saya tentang diakonia. Ya, Pak. Wah. Ya. Saya orang yang berprinsip dalam berdiakonia, utamakan dulu keluarga, saudara, atau tepatnya saudara seiman dalam berdiakonia, baru keluar. Itu prinsip saya, Pak. Saya nggak tahu saya salah atau tidak, tapi itu prinsip yang saya jalankan selama ini. Ya, setelah kejadian heboh baru-baru ini tentang di channel-channel YouTube Kristen ya, tentang namanya Razi ya Pak ya, yang akhirnya banyak orang merasa kecolongan ya. Akhirnya saya merasa bahwa prinsip saya itu tepat ya, karena saya lihat banyak dari teman-teman Kristen ini yang memberi tapi nggak berhikmat, Pak. Yang saya maksudkan itulah berdiakonia, yang memberi dengan berhikmat, ya Pak. Jadi kita nggak merasa kecolongan seperti itu, ya. Saya melihat banyak dari para teman-teman YouTuber yang melakukan diakonia itu dengan ada satu kepentingan untuk konten, Pak. Nah, apakah ini menurut Bapak berdiakonia yang tepat itu seperti apa sih sebenarnya, Pak? Ya, baik. Itu menarik sekali ya. Jadi saudara-saudara, itu ketahuan kok YouTuber itu nanti motivasinya di mana ya akan ketahuan, dan saya tidak mau menghakimi dalam hal ini. Saya bisa memaklumi aja, dan itulah doakan saya supaya tidak seperti itu, dan saya mengadakan penerawangan, dan akhirnya saya punya kebijakan-kebijakan khusus lah untuk saya dalam berdiakonia. Pertama, diakonia itu kan wajib, salah satu dari tiga kewajiban gereja kan, koinonia, diakonia, marturia. Dan hari ini kita lakukan itu. Jadi diakonia itu pertama, kalau tangan memberi, tangan kanan memberi, kiri jangan tahu. Ada orang baru kasih makan baru 1.000 per hari aja, keluar-keluar di mana-mana, hajar semua gereja sana sini. Padahal gereja-gereja yang mega church itu juga melakukan banyak diakonia jauh lebih besar, tapi mingkem, diem gitu loh. Nah, hanya dilihat itu. Pertama itu, tangan kanan jangan memberi. Tetapi kalau mau merekrut yang lain untuk ikut boleh, tetapi dengan hati yang tulus. Nah, kemudian dalam berdiakonia itu wajib tulus. Tetapi pengalaman hidup saya, ketulusan tanpa hikmat itu kebodohan, gitu, kekonyolan. Nah, hikmatnya bagaimana? Bantulah orang rajin, jangan sekedar orang miskin. Hati-hati dengan murtadin. Maaf kalau ada murtadin
yang yang tersinggung, ayo saya bisa membuktikan. Sampai ada ketua sinode yang mengatakan gini, ya Pak, rata-rata itu masalahnya kalau nggak ya masalah moralitas, kedua duit. Itu terjadi. Walaupun ini bukan tuduhan, tidak semua ya. Saya punya ini ya murid-murid Murtadin juga. Tidak begitu. Hati-hati mengenai kasus serasi. Saya tahu loh. A1. Saya tahu. Kalau mau tak bongkar habis. Cuma kan ya sudahlah, nanti biar Tuhan yang berperkara. Maka itu hati-hati. Terutama kalau ada Murtadin, pertama saya rindu ada yayasan kayak atau komunitas yang pemuritan dulu, jadi Kristen sejati dulu. Kalau enggak kelakuan lama. Betul nggak? Loh, tim saya tuh ada yang membantu sampai seharga Alfansa loh. Dalam kalau dihitung-hitung, diusaha-usaha, nipu terus. Sampai setiap kali ada dia bikin konten lah, dia tidur di bawah kolong jembatan lah, ini. Orang itu sampai selalu kalau dia bikin konten yang isinya ngemis, isinya ini, saya lebih dari orang 10 itu pasti konfirmasi ke saya. Aduh, kasihan. Nah, jadi pertama, untuk meresponnya jangan tergesa-gesa, konfirmasi satu, dan sekarang sudah tidak ada waktu, bukan waktunya lagi untuk bohong. Siapapun juga, mau orang yang seperti yang disebutkan tadi atau siapapun, jangan bohong lah. Dunia dan informasi itu hanya sejauh jempol sekarang. Oke, hanya sejauh jempol. Gitu. Jadi pertama berdoa, minta hikmat Tuhan. Ini wajib, perlu nggak kita bantu. Terutama jangan buru-buru kalau orang itu belum kenal. Minimal tuh kenalah 3 bulan. Itu sebetulnya 1 tahun sebetulnya. Betul. Itu pun harus dekat, betul. Kalau tidak, hati-hati. Kelemahan orang tulus adalah kurang hikmat. Akhirnya jadi kebodohan. Betul? Dan akhirnya kalau udah begini bagaimana? Saling serang, saling adu. Itu saya alami, Bu. Maka dari itu, kalau ada orang seperti itu, kita saling konfirmasi, ini benar nggak? Ini benar nggak? Bukan curiga. Supaya berkat ini tidak jatuh di tempat yang salah. Dan juga jangan buru-buru mengkontenkan, gitu. Ya. Jangan buru-buru. Saya jarang. Kecuali kalau Pak MKC saya sebut-sebut, ya itu memang saya kenal betul, beda ya. Termasuk yang sedang terkenal ya, terutama udah di luar negeri begini-begini. Tahu nggak? Saya juga punya teman-teman. Loh, sekarang dunia ini hanya sejauh jempol, betul nggak? Walaupun saya belum pernah ke Amerika, tetapi kan teman-teman dekat banyak. Di Belanda, di Malaysia ada kan teman-teman kita kayak gitu. Dan apalagi ciri khasnya gini, Pak. Minta tolong, saya udah tidak makan 3 hari. Dia sebar kemana-mana itu. Nah, hati-hati yang begini. Ya, hati-hati yang begini. Jadi gitu, Bu. Lalu sikapnya bagaimana? Ya itulah, mari kita saling menjaga satu dengan yang lain ya. Hikmat. Hikmat itu kepandaian dari Tuhan. Check and rechecknya, standarisasinya dari firman, lalu juga kepekaan roh ya. Lalu konfirmasi teman, apalagi Galarwa ini kan tim ya, kita bahas, perlu kita bantu. Ya. Saya dimanfaatkan banyak loh, saya banyak dimanfaatkan. Tapi akhirnya dari pengalaman itu, wah ini akhirnya saya sharingnya ke teman-teman pribadi. Enggak kita blow up di YouTube, jarang kan. Tetapi anggota kami yang di API, ya sekarang namanya API, Apologetika Penginjilan Internasional, dulu kan ASKRI ya. Dulu seperti itu, Bu. Oh sakit, oh kita langsung share. Oh sakit lagi, sakit 1 tahun sakit 3 kali. ya oke lah. Itu. Tapi yang benar-benar sakit itu beda. Tapi ada sebelumnya ada yang wah itu cuma manfaat. Biasanya nanti informasi dari orang ini yang bohong ini pagi tempe siang tahu. Oh saya kecelakaan mobil penyok, mana tolong difoto. Difoto cuma sebelahnya saja. Nah hal-hal begitu penting sekali. Lalu saling konfirmasi. Pada akhirnya sekarang kalau di akunnya kami dari yang kita kenal kita share, ini bantu. Lalu cara mereportnya, melapornya sederhana. Ada rekening khusus, walaupun bukan rekening yayasan. Masuk berapa ini semua, namanya kita tutup, ini loh masuk sekian, udah selesai, gampang. Ya. Jadi berapa yang masuk, berapa yang keluar, gampang ya. Jadi seperti Ibu, itu jadi pelajaran bersama Bu. Ya bagusnya Galarwa nanti punya sistem bahwa caranya untuk ini bisa diapa. Ya saya yakinlah di Galarwa sudah ada hikmat khusus. Demikian. Jadi pengalaman yang baik yang kemarin. Ibu Oke Pak. Ya terima kasih Pak Heri. Saya kembalikan ke Pak Gindo. Silakan Pak Gindo. Silakan Pak Gindo. Oh iya, terima kasih. Siapa? Bu Dicoy, Pak Heri, terima kasih Pak. Saya ada nanya satu nih, dikit aja Pak. Boleh. Menjadi pembawa pengaruh moral dan etika hidup yang benar ya. Itu garam ya Pak.
Ya. Nah, ketika seorang hamba Tuhan bukannya menggarami, malah membuat tawar hati banyak orang atau beberapa orang, itu bagaimana, Pak? Menurut pendapat Bapak, Pak? Ya, kebaskan debu kaki, Pak. Dan Tuhan kan juga bilang apa namanya, pergaulan yang buruk merusakkan perbuatan baik walaupun dia hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu memancarkan apa sih yang dikatakan Yesus, bukan perkataan saya. Bukan berarti nggak ada ketegasan, perlu tegas. Tapi tegas itu berdasarkan firman atau tidak. Itu, Pak. Dari buahnya lah lihat orang itu. Kemudian ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya tentang, terutama gini, siapa yang bisa seperti saya? Oh sudah, kalau udah gitu saya nggak mau bergaul lah dengan orang itu. Siapa yang bisa sebesar saya? Ah sudah, saya nggak mau bergaul lah dengan orang itu. Kenapa? Betul sudah. Itu bukti-buktinya itu mulutnya, Pak. Mulutnya. Seperti itu. Ya, kemudian biasanya Ibu Liso tadi sudah menyebutkan tentang skala prioritas ya, Tuhan dulu, lalu keluarga dan seterusnya. Saya dulu juga begitu. Tetapi itu dalam prinsip rumah tangga ya, Bu ya. Oke, saya tunjukkan gini aja deh, semoga ini bisa kelihatan ya. Sekarang yang benar itu skala prioritasnya dirubah. Dulu saya seperti itu. Jadi yang baik adalah seperti ini, ya. Ini adalah roda. Ya, roda. Sorry, sebentar ya. Masih ada waktu toh, boleh? Nah, oke. Saya kasih. Oke. Sabar. Nah, bagaikan roda, Pak. Bagusnya kita semua itu punya prinsip roda. Dulu saya juga sama, Bu. Saya ini kan juga pembicara bidang keluarga, motivasi dan seterusnya. Yang benar, yang baik adalah kita itu skala prioritasnya adalah seperti roda ini. Dalam segala roda kehidupan kita, porosnya yang merah itu Yesus. Mau keluarga, mau bisnis, mau yayasan, mau apapun juga, pusatnya Jesus is the center of my life. Ada lagu itu toh? Jesus is the center of my life. Jesus is the center, Jesus. Kenapa kok judulnya terus yang disebutkan cuma itu yang saya hafal gitu. Saya nggak hafal syairnya. Jadi senternya di sini. Mau khotbah, mau bisnis, mau apa, senternya di sini, mau apa saja. Ya, pusatnya Tuhan. Maka dari itu Kolose 3 ayat 23 itu tepat itu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Tetapi saya ekstrim. Saya tidak mau menggunakan kata seperti. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan, bukan seolah-olah untuk Tuhan. Jadi gitu, Pak. Ya, jadi kalau udah begitu, apakah kita masih bisa kompromi, bergaul, tetapi ya seperti tadi saya katakan, ya dengarkan aja yang firman Tuhan yang bagus orangnya, ya kita nggak mau ikuti. Nah, jangan sampai ternyata dia menjadi sandungan bagi banyak orang, kita ada di situ, udah dianggap sama lah. Demikian, Pak. Jangan takut, Tuhan akan memberi yang lebih baik lagi. Saya tidak mengatakan, oh Pak Eri ngajari tidak loyal. Oh enggak, bukan begitu. Saya loyal kepada prinsip firman. Ya. Kalau sampai pergaulan itu mengganggu kinerja kita, lalu kapasitas kita dan potensi-potensi kita terhalangi, wah ya jangan bunuh diri. Haleluya. Pak Franlisi Tabea, kawanua ini ya. Oke Pak, saya kembalikan. Ya Pak, terima kasih luar biasa. Jesus at the center. Jadi supaya kita tidak sampai tawar hati, ya center kita itu Yesus. Jangan yang lain. Ya, apapun juga Pak. Yesus ngomong apa? Konfirmasi standarisasinya Yesus ngomong apa nih? Maka dari itu, what will Jesus do? Jadi nanti kalau Garalo ada masalah, Yesus bilang apa? Yang ngalamin ini menurut Yesus bagaimana? Gitu ya. Kita ini sudah standar nilai, nggak harus ayat ya. Nilai firmannya ada nggak? Itu yang orang benar Pak. Yang benar ya. Damai sejahtera. Maka kalau udah benar ada damai sejahtera. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Heri untuk pelayanannya malam ini. Biarlah kiranya apa yang telah disampaikan boleh menjadi berkat, bahkan kita boleh menjadi garam dan terang dunia. Ya. Kita akan aplikasikan, kita minta Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan untuk bisa Pak, memampukan. Ya, maaf, saya mumpung ingat ya. Ingat, sup
itu komposisinya tidak semuanya sama loh, beda-beda. Lah yang membuat sedap itu malah cuma sedikit. Maka dari itu sebuah teladan lebih berharga dan lebih ampuh daripada sejuta perkataan. Vicin dan garam itu cuma sedikit. Gila ya. Oke, Tuhan berkati. Haleluya. Setitik garam, Bapak Ibu. Luar biasa. Biarlah kita jadi setitik garam untuk menggarami seluruh isi dunia ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita. Malam ini kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita juga akan berdoa untuk penginjilan, pemberitaan firman Tuhan, baik itu melalui media sosial media, melalui para YouTuber Kristen, para apologet, apapun itu, biarlah pemberitaan Injil atau pemberitaan kebenaran firman Tuhan semakin menjangkau pelosok-pelosok terdalam khususnya di Indonesia sampai ke ujung bumi. Nanti yang akan berdoa untuk itu silakan Pak Pranslisi bisa berdoa untuk doa syafaat Pak, doa untuk pemerintahan ke depannya, doakan untuk penginjilan dan pemerintahan yang baru yang akan dijalankan biarlah Indonesia semakin Tuhan pulihkan. Silakan Pak Frans. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersama-sama berkumpul dengan pembahasan oleh Pak Heri Ikim. Semoga apa yang sudah dibicarakan semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dalam masa peralihan untuk pemerintahan menuju ke pemerintahan yang baru. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada terjadi chaos. Oleh karena itu, kami sangat berharap semoga semuanya dalam lindungan Tuhan. Dan kami juga teringat akan pelayanan baik oleh Pak Heri Kim dan semua YouTuber yang ada yang berapologet supaya dilindungi oleh-Mu, dan semua juga itu semata-mata demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Galarua, semoga tetap eksis dan semakin berkembang sehingga Tuhan hadir di setiap langkah kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Pranslisi. Bapak Ibu, kita akan sebelum kita mengakhiri persekutuan kita akan menaikkan satu pujian lagi bersama worship leader kita, Bu Linda dan Bu Lisoy. Setelah itu nanti akan lanjut nanti untuk doa penutup dan doa berkat dari Pak Heri. Baik. Silakan Bu Lis, Bu Linda. Ya, kita naikkan pujian, melayani lebih sungguh. Ya, silakan Bu Linda. Melayani lebih sungguh, melayani lebih melayani lebih melayani
lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bu Linda. Sebelum kita mengakhiri dengan doa penutup dan berkat, kita akan memulai dalam waktu mungkin minggu depan ya Bu Lis ya. Galarua TV akan mengadakan rencana ke depan setiap minggu rutin seperti ini ya Bu ya, ibadah atau persekutuan setiap hari Minggu dimulai dari pukul 6 sampai dengan selesai. Kemudian untuk jadwal berikutnya kita akan beritahukan ke Bapak Ibu sekalian bahwasanya akan ada rencana doa pagi, mungkin efektifnya minggu depan kita akan mulai bersama dengan 1 jam saja ya, jam 5 sampai jam 6 pagi. Kita akan mulai dari minggu depan, kita akan berjaga-jaga 1 jam saja. Baik, silakan Pak Eri dengan doa penutup dan doa berkat, Pak. Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik. Kesempatan yang luar biasa ini hamba berbagi berkat untuk Galarua TV. Diberkatilah channel ini, biarlah dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran-Mu. Semua yang hadir di room maupun nanti para pemirsa di channel ini, kami minta berkat-Mu turun. Indonesia biarlah penuh kemuliaan-Mu, dan Galarua menjadi satu sosok yang penting untuk bangsa ini, mempengaruhi bangsa ini dengan firman-Mu, mengusahakan kesejahteraan di mana kami Engkau tempatkan. Terima kasih Tuhan, demi juga hamba-Mu, biarlah Engkau pakai terus dalam kasih karunia-Mu saja. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, diberkatilah Engkau kemanapun Engkau pergi. Damai sejahtera Bapa Surgawi menyinari Engkau kemanapun Engkau pergi. Jadilah teladan, terang dan garam dunia. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang benar, Allah kita yang dahsyat dan agung itu. Haleluya. Amin. Shalom. Amin. Halo. Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Eri. Ya, baik-baik.